pagi anak-anak ibu sekalian, kita bertemu kembali hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita dengan tetap mengucapkan syukur kepada Tuhan dan berpengharapan kita diberikan kekuatan untuk bisa mempelajari pelajaran ini dengan baik. Baik, hari ini materi lanjutan kita atau bab berikutnya adalah ikatan kimia. Ikatan kimia merupakan interaksi antara dua atom unsur atau lebih membentuk molekul unsur atau molekul senyawa. Kita lihat dulu ya. Molekul unsur itu contohnya O2, O3, N2, P4, S8 dan lain-lain. Sedangkan molekul senyawa itu misalnya contohnya H2O, H2O2, NaCl, MgCl2 dan lain-lain. Jadi sudah bisa kita bedakan ya. Bagaimana molekul unsur? Berarti dia terdiri dari gabungan unsur-unsur yang sejenis. Sedangkan molekul senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang berbeda. Misalnya tidak hanya dua unsur ya. Misalnya bisa juga H2SO4 terdiri dari tiga unsur. Jadi gabungan dari dua unsur atau lebih ya. Nah, unsur-unsur ini tergabung melalui ikatan kimia. Ya. Jenis ikatan kimia mempengaruhi sifat-sifat senyawa. Kita perhatikan sebentar. Misalnya H2O itu kemarin sudah kita pelajari ya, berarti air. Ini rumus molekul air ya. Terdiri dari dua atom H dan satu atom O. H2O2 ini bukan air tapi hidrogen peroksida. Terdiri dari dua atom H dan dua atom O. H2O dan H2O2 itu mempunyai perbedaan sifat yang sangat jauh. H2O itu sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Sedangkan H2O2 itu beracun jika tertelan. Padahal kalau H2O itu sangat kita butuhkan. Orang bisa tidak makan 1 minggu, tapi tidak mungkin bisa bertahan hidup kalau tidak minum air ya. Sedangkan H2O2 hidrogen peroksida itu sangat beracun dan apabila terkena ke tangan itu gatal. Sedangkan air kita pakai untuk membersihkan badan kita ya. Oke, selanjutnya kita lihat. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa elektron valensi itu menentukan sifat unsur. Kemarin sudah kita pelajari unsur golongan 1A itu mempunyai elektron valensi 1. Dia bersifat logam kecuali hidrogen. Unsur golongan 7A mempunyai elektron valensi 7 dan bersifat non logam. Jadi elektron valensi itu menentukan sifat unsur. Nah, sekarang kita lihat bagaimana peranan elektron pada pembentukan ikatan kimia. Ya. Kita lihat dulu ada istilah yang disebut dengan aturan oktet dan duplet. Apa itu aturan oktet dan duplet? Sebentar kita melihat ke unsur gas mulia atau unsur-unsur yang terletak pada golongan 8A. Unsur gas mulia ini bersifat stabil sehingga di alam tidak ditemukan senyawa yang mengandung unsur gas mulia karena dia sudah stabil, artinya dia tidak lagi reaktif. Nah, apa yang menyebabkan unsur gas mulia ini stabil? Kita perhatikan ya, konfigurasi elektron gas mulia. Kita perhatikan unsur gas mulia yang ada di periode ke-1 itu adalah helium. Nomor atomnya 2, konfigurasinya 2, berarti elektron valensinya 2. Unsur gas mulia yang terletak pada periode kedua itu adalah Na. Nomor atomnya 10. Oh, di sini ya. 10. Konfigurasinya berarti kita pakai cara kulit saja ya. 28. Atau boleh juga kita pakai cara bersub kulit. 1S2, 2S2, 2P6. Berapa elektron valensinya? Iya. Di kulit terluar ada 2 dan 6, berarti 8.
Oke, kita bisa pakai lagi, kita mau lihat konfigurasi elektron gas mulia yang ketiga yaitu 18AR. Kita pakai saja konfigurasi penyingkatan ya. Oke, berarti 10 Ne 3 S2 3 P6. Berarti ya 8 juga elektron valensinya. Untuk kripton kita pakai lagi penyingkatan menggunakan elektron valensi, menggunakan konfigurasi elektron argon yang di atasnya ya, berarti 18AR 4S2 3D10 4P6, atau ini kita bisa balikkan juga ya, bisa kita buat ini sama dengan 3D10 4S2 4P6. Berapa elektron valensinya? Di kulit terluarnya ada 2 dan 6, berarti 8. Nah begitu juga nanti selanjutnya ini ke 54, berarti kita pinjam lagi pakai penyingkatan dari 36 AR 36 kripton, berarti 5 S2 4D10 5P6, atau 4D10 5S2 5P6. Jadi berapa elektron valensinya? Ya 8. Sekarang kita masuk ke 86 radon. Kita pakai konfigurasi elektron gas mulia dari xenon yaitu 54 xenon. Kita mulai dengan 6S2 iyo 4F14, kemudian 5D10, kemudian 6P6, atau sama dengan 4F14 5D10 6S2 dan 6P6. Berapa elektron valensinya? 8 juga. Ternyata ini yang membuat konfigurasi elektron gas mulia itu stabil. Sebentar kita perhatikan ya. Jadi hanya helium yang mempunyai elektron valensi 2 yang stabil. Selainnya dia adalah 8. Aturan yang 2 ini disebut dengan aturan duplet. Sedangkan yang 8 ini disebut dengan aturan oktet. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sudah kita katakan unsur gas mulia itu memiliki konfigurasi yang sudah penuh. Kita lihat tadi di konfigurasi elektron cara per subkulit, dia stabil ternyata karena memiliki elektron valensi 2 untuk helium dan 8 untuk unsur yang lainnya di golongan 8A. Secara kulit kita perhatikan ya, helium mempunyai 2 elektron, dan kita perhatikan ini. Jadi ini inti atom, kemudian ini elektron yang ada di kulit pertama. Nah, stabil karena dia sudah duplet. Ini istilahnya kita sebut dengan duplet ya. Oke, sekarang kita contohkan dengan gambaran atom gas mulia yang lainnya, yaitu Na. Nomor atomnya 10. Kita lihat susunannya ya. Konfigurasinya dengan cara per kulit itu adalah 2, 8. Kalau kita perhatikan ada ini inti atom, inti atomnya, kemudian di kulit pertama ada 2 elektron, dan di kulit pertama ada 2 elektron, di kulit kedua ada 8 elektron. Begitu seterusnya nanti kalau kita gambarkan secara per kulit. Oke, baiklah kita lanjutkan. Gas mulia itu bersifat stabil karena memiliki konfigurasi elektron yang sudah penuh, setiap orbitalnya berisi sepasang elektron. Ya, kemarin sudah kita pelajari ya, dia akan stabil kalau dia sudah berisi penuh atau setengah penuh. Sedangkan unsur gas mulia itu sudah berisi penuh. Oke. Kemudian penuh itu 8 elektron pada kulit terluar untuk
konfigurasi elektronik oktet dan 2 elektron untuk helium. Oke, unsur-unsur lain, unsur selain gas mulia itu tidak stabil. Ya. Untuk mencapai kestabilan itulah dia akan membentuk ikatan dengan unsur lain. Nah, bagaimana caranya dia membentuk ikatan dengan unsur lain? Ada 2 cara, yaitu pertama adalah melepaskan elektron valensinya. Jadi, untuk golongan 1A, 2A, dan 3A, dia cenderung melepaskan elektron valensinya. Nah, perhatikan ya, misalnya kita ambil golongan 1A, 11 Na. Konfigurasinya 281. Ini tidak stabil. Ya, tidak stabil. Supaya stabil dia harus melepaskan 1 elektronnya. Ya, melepaskan 1 elektron, ini dilepas, sehingga dia nanti menjadi Na positif. Sekarang konfigurasinya menjadi 28. Ya, oke. Cara yang kedua itu adalah dengan cara menerima atau menangkap elektron dari atom lain. Misalnya pada unsur golongan 5A, 6A, 6A, dan 7A. Sebentar kita perhatikan melalui gambar ya. Oke, kita lihat ya konfigurasi elektron dengan kecenderungan melepaskan elektron. Ya, unsur yang memiliki kecenderungan tadi sudah kita lihat ya, melepaskan elektron, yaitu golongan 1A, 2A, dan 3A. Kemudian nanti dia akan membentuk ion positif, sehingga unsur golongan 1A, 2A, 3A disebut dengan unsur elektropositif. Kita perhatikan, misalnya 11Na, ini tadi sudah kita sebutkan ya. Oke, di kulit terluar kita perhatikan ada 1 elektronnya. Jadi dia tidak stabil, kenapa? Tidak oktet ya, tidak 8 elektron pada kulit terluar. Maka supaya oktet dia harus lepaskan. Ya, ini dia tidak stabil ya. Dia harus lepaskan 1 elektronnya. Nah, natrium melepaskan 1 elektron valensinya agar stabil sehingga dia membentuk 11 Na positif. Sekarang konfigurasinya menjadi 28. Iya, seperti itu dia ya. Oke. Nah, ini sudah stabil ya. Oke, elektron yang dilepasnya kemana? Ke atom lain yang menerima elektron. Kita perhatikan. Ya, unsur golongan 5A, 6A, 7A tadi kita sebutkan adalah cenderung menerima elektron. Kemudian ketika dia menerima elektron, maka dia akan membentuk ion negatif sehingga unsur golongan 5A, 6A, dan 7A itu disebut dengan unsur-unsur elektronegatif, cenderung membentuk ion negatif ya. Sekarang kita perhatikan 17Cl, kita gambarkan. Iya, ini ada di kulit terluarnya atau kulit ketiga itu ada 7 elektron valensinya. Nah, ini pun tidak stabil karena belum oktet ya. Sehingga supaya dia oktet, dia harus menerima 1 elektron. Dari mana? Dari elektron yang melepaskan tadi, dari unsur yang melepaskan ya. Jadi 1 elektron diterimanya dari unsur elektropositif atau yang melepaskan elektron sehingga dia masuk ke sini ya. Seperti ada dalam gambar. Nah, ketika unsur klorin, maaf ya, ini bukan klorida anakku, klorin menangkap 1 elektron, maka dia akan menjadi stabil dan dia akan membentuk ion Cl negatif. Sekarang konfigurasinya menjadi iya, sudah oktet. Oke, bisa paham ya anakku ya. Sekarang coba ini dicatat sebentar soalnya, kita perhatikan ya. Tentukan ion stabil dari unsur-unsur berikut. Perhatikan, 20Ca, ini yang tadi sudah Ibu katakan, elektron valensinya 2, tapi bukan duplet. Ya. Jadi yang duplet itu hanya helium 2. Oke. Jadi supaya dia stabil itu seperti apa harus? Iya, dia harus lepaskan 2 elektronnya sehingga dia akan menjadi ion X2 positif.
Nah, 13L konfigurasinya 283. Berarti dia harus lepaskan juga 3 elektron valensinya ini sehingga dia membentuk ion L3 positif. Nah, sekarang kita masuk ke ke 8Z. Konfigurasinya 26. Belum juga stabil. Kenapa? Karena belum oktet, belum 8. Supaya 8, maka 6 ini harus menerima 2. Jadi dia nanti konfigurasinya menjadi 28 kalau dia menjadi ion Z2 negatif. Selanjutnya 7M konfigurasinya 25. Ini pun belum stabil. Supaya stabil dia harus menerima 3 elektron sehingga dia menjadi ion M3 negatif. Cukup mudah ya anakku ya. Oke, sekarang kita masuk ke selanjutnya. Kita akan mempelajari jenis-jenis ikatan. Ada beberapa jenis ikatan yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah ikatan ion. Oke. Ikatan ion itu terbentuk antara atom yang mudah melepas elektron atau atom logam. Tadi sudah kita katakan ya, melepas elektron berarti dia akan membentuk ion positif. Logam itu adalah atom-atom yang mudah melepas elektron. Ya, dan atom lain yang mudah menerima elektron, mudah menerima itu berarti nanti membentuk ion negatif, dan ion negatif itu berasal dari unsur-unsur non logam ya. Jadi ikatan ion itu terbentuk antara unsur logam dan non logam. Oke, sekarang kita perhatikan ya. Contoh senyawanya adalah NaCl. NaCl ini kita semua sudah tahu ya, NaCl natrium klorida. Sambil pelan-pelan kita bahas-bahas, kita biasakan menyebut nama senyawa ya Nakku. Nanti bagaimana cara penyebutannya akan kita pelajari. Tetapi unsur senyawa yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita itu sudah bisa kita bahas sedikit-sedikit ya. Natrium klorida itu terdiri dari unsur Na logam, Cl non logam. Ya. Jadi antara logam dan non logam itu terjadi ikatan ion. Oke, kita lihat. Oke. Selanjutnya kita lihat bagaimana cara pembentukannya ya. Na tadi sudah kita sebutkan konfigurasinya 2, kemudian 8, kemudian 1. Ada 1 elektron pada kulit terluar. Cl 17 ya, 17 Cl, 2 di kulit pertama, 8 di kulit kedua, dan 7 di kulit ketiga. Ada 7 elektron pada kulit terluar. Oke. Nah, ya, dia seperti ini. Akan terjadi, Ibu ulangi ya. Karena Na itu 1 elektron terluarnya, dia harus dilepas supaya 8 pada kulit terluarnya, maka dia harus lepaskan 1 elektronnya untuk Cl, karena Cl membutuhkan 1 elektron, dia transfer elektron seperti ini. Oke. Ya, maka dia akan menjadi ion Na positif. Kulit terluarnya sudah terisi penuh ya, sudah sepasang pada orbital di kulit terluarnya. Cl juga sudah terisi penuh. Oke, maka ikatan ini merupakan gaya elektrostatik yang merupakan ikatan ion. Nah, bentuknya nanti kita lihat seperti gambar di sebelah kanan ini ya. Sekarang kita lanjut, bagaimana cara penulisan senyawa ioniknya? Misalnya, kita ambil 2 unsur, 20Ca dan 9F, kita lihat. Iya, ini dia konfigurasi elektronnya ya. Berarti berapa elektron valensi Ca? Ya, betul, ada 2. Seperti yang Ibu katakan ya, dia tidak duplet ya Nakku. Dia tetap tidak stabil, dia harus lepaskan 2 elektronnya membentuk ion Ca2 positif. Bisa ya? Kemudian 9F, iya, konfigurasinya 2 7. Berarti berapa elektron valensinya? 7. Nah, supaya dia stabil, dia harus menerima 1 elektron. Kita perhatikan. Ya.
Ya, Ca itu melepaskan 2 elektron, sedangkan F hanya menerima 1 elektron. Berarti F itu harus ada 2 atomnya, supaya masing-masing atom menerima elektron yang dari Ca. Ya, sehingga dia menjadi senyawanya adalah CaF2. Ca-nya 1, F-nya 2. Dalam penulisan rumus senyawa kimia, angka 1 itu tidak perlu dituliskan ya. Jadi dia menjadi CaF2. Bisa dipahami anakku? Oke. Jadi kalau kita tuliskan, dia reaksinya menjadi Ca2 positif ya, berikatan dengan 2 atom F yang bermuatan negatif 1, sehingga perumusannya menjadi CaF2. Oke, cukup murah ya. Oke, sebentar kita akan masuk ke latihan soal ya. Kita masuk ke latihan soal. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal yang berikutnya ya. Kita lihat 19K. 19K konfigurasinya ya, kulit K, kulit L, kulit M. Berarti di kulit pertama ada 2 elektron, ada 8 dan ada 1. Nah, belum stabil karena belum 8, maka ini harus dilepas. Dia menjadi K positif. Ini harus dilepas. K positif. Ya. Kemudian BR 35 BR. Kita lihat konfigurasinya 2 8 18 7. Belum stabil, maka ini harus menerima 1 elektron untuk menjadi ion Br negatif. Kita lihat sekarang K positif berikatan dengan Br negatif, dia menjadi KBr. Contoh berikutnya, ketiga, misalnya 12 Mg dan 8O. Ya, kita perhatikan lagi konfigurasinya. 12 Mg, konfigurasinya 2 8 2. Sekali lagi ini belum stabil karena ini bukan duplex ya. Kemudian karena belum stabil, ini harus melepas 2 elektron sehingga dia menjadi Mg 2 positif. Dan 8O konfigurasinya 2 6. Dia membutuhkan 2 elektron, maka dia harus menerima 2 elektron sehingga dia menjadi O2 negatif, ion O2 negatif. Sekarang kita lihat Mg2 positif berikatan dengan ion O2 negatif, maka dia akan menjadi MgO. Ya. Contoh ketiga, contoh keempat, kita perhatikan misalnya 13 Al dan 16 S. Ya. Kita perhatikan ya, 13 Al konfigurasinya, yuk sama-sama ya anakku. 2 8 3. Iya, dia harus lepaskan 3 elektronnya menjadi Al 3 positif. Ini dilepas. Kemudian 16S. Ya, konfigurasinya 2 8 6, berarti membutuhkan 2 elektron sehingga dia menjadi S2 negatif. Ion Al3 positif berikatan dengan ion S2 negatif, dia menjadi supaya secara gampangnya dia tinggal kita silangkan saja atau kita Al-nya 2, S-nya 3.
Kenapa? Karena ini harus ada Al3 positif dengan S2 negatif, S2 negatif. Atau dengan kata lain kita buat harus ada 2 Al yang melepaskan 3 elektron berikatan dengan 3 S yang menerima 2 elektron, sehingga dia menjadi Al2S3. Ya. Untuk hari ini cukup sekian pembelajaran kita, dan untuk latihan nanti akan Ibu kirimkan soal-soal melalui GC kita ya. Selamat berlatih dan tetap semangat.